Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Ifani dengan NIM 257038001. Nah, pada tugas kecerdasan buatan ketiga ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas saya mengenai search algorithm. Nah, apa sih itu search algorithm? Search algorithm adalah proses komputer untuk mencari solusi dari suatu problem formulation dengan menjelajahi state space-nya. Nah, ada dua search algorithm, yaitu uninformed search strategi dan informed search strategi. Apa sih itu informed search dan uninformed search? Uninformed search adalah metode pencarian dalam kecerdasan buatan yang bekerja tanpa informasi tambahan atau heuristik mengenai jarak ke solusi. Artinya, uninformed search ini algoritma tidak tahu apakah suatu langkah mendekatkan atau menjauhkan dia dari tujuan algoritmanya. Algoritma ini hanya mengikuti struktur masalahnya. Sementara itu, mengenai informed search strategi adalah strategi pencarian yang menggunakan informasi tambahan untuk memadu proses pencarian agar lebih efisien. Nah, ada 5 algoritma uninformed search. Yang pertama itu breadth first search. Breadth first search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menjelajah node yang paling dangkal ke yang paling dalam. Jadi breadth first search ini dia pencarian yang dilakukan level demi level, atau dia dari node yang paling awal sampai ke node yang paling dalam. BFS ini dijamin menemukan solusi paling pendek bila semua biaya langkahnya sama. Namun, BFS memakan memori sangat besar karena dia harus menyimpan semua node dalam satu level sebelum pindah ke level berikutnya. Contoh penerapan algoritma BFS pada peta Romania itu seperti ini saya menggunakan decision tree di mana kita kota startnya itu Arad dan kota tujuannya itu Bucharest. Nah, yang pertama itu dari Arad kita akan menuju ke Sibiu yang paling node yang paling kiri, kota paling kiri. Baru dari Sibiu ini kita menuju lagi ke Timisoara. Nah, dari Timisoara dia akan melakukan mencari apakah ini goalnya. Ternyata bukan. Jika bukan, dia maka visit. Lalu dia akan mencari ke tetangga sebelahnya, yaitu Jerin. Nah, di Jerin ini dia mencari juga. Ternyata Jerin ini bukanlah goals dari tujuan yang ingin dicapai. Setelah dari Jerin dia visit, lalu dia balik ke sebelah kirinya lagi ke Fagaras, dan setelah diketahui Fagaras ini bukan goalsnya, maka dia akan pindah ke tetangga sebelahnya, yaitu Oradea. Setelah Oradea ditelusuri, ternyata ini bukan goalsnya juga, maka dia akan berpindah ke tetangga sebelahnya, yaitu Rimisu. Setelah diinisialisasi, ternyata Rimisu bukanlah goalsnya, maka dia akan kembali ke bagian kirinya. Karena Fagaras telah visit, maka di bawah Fagaras dia menemukan yang namanya Sibiu. Nah, di Sibiu ini ternyata bukan goalsnya, maka dia akan mencari tetangga sebelahnya, yang ternyata tetangga sebelahnya adalah Bukares dan ini adalah goalsnya. Maka proses dari algoritma BFS ini berhenti di Bukares karena telah mendapatkan goalsnya. Selanjutnya mengenai jurnal dari BFS ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Performance Evaluation of Parallel Graphic Algorithm Utilizing Graph atau disingkat dengan EPO. Nah, jurnal ini memberikan evaluasi kuat bahwa GraphCore atau EPO adalah platform paling unggul untuk menjalankan BFS pada graf besar maupun kecil. Namun penggunaan dataset sintetis dan minimnya
learning CPU akan menjadi batasan yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, penelitian ini reliable dan sangat relevan untuk bidang parallel graph processing, terutama untuk traversal seperti algoritma BFS ini. Algoritma yang kedua yaitu Dijkstra Algorithm Uniform Cost Search. Nah, ini adalah algoritma pencarian tanpa informasi yang memilih jalur berdasarkan biaya total perjalanan terendah, bukan kedalaman. Dia berdasarkan jarak mana yang paling rendah, biaya mana yang paling rendah, seperti itu. Nah, UCS ini identik dengan algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari jalur termurah dengan graf bobot yang rendah. Ini contoh penerapan Dijkstra dalam peta Romania. Untuk penjelasannya itu karena Dijkstra ini pencariannya dengan berdasarkan biaya total perjalanan murah, maka dengan start Arad dan goals tujuan adalah Bukares, maka dari Arad ini dia akan melihat jarak di sini dalam perhitungan kilometer, di mana tetangga sebelahnya itu ada Timisoara dengan kilometer 118, Sibiu 140 dan Jerin 75. Dari tiga ini, maka Arad akan memilih jarak ke Jerin karena hanya 75. Karena metode Dijkstra ini memilih biaya dengan total terendah. Lalu dari Jerin ini dia akan melihat mana lagi tetangga sebelah yang lebih murah. Di sini terdapat Oradea dan Arad. Karena Arad telah visit dan tidak boleh dilalui lagi, dan Oradea lebih kecil, nilainya jadi hanya 71, maka dari Jerin dia akan ke Oradea. Nah, dari Oradea karena hanya satu jalur ke Sibiu dengan total kilometer 151, maka dia dari Oradea dia akan ke Sibiu. Nah, dari Sibiu dia ada dua node, yaitu Rimisu dengan kilometer 80 dan Fagaras dengan kilometer 99. Maka yang lebih rendah yaitu Rimisu dengan 80. Maka dari Sibiu dia akan ke Rimisu. Dari Rimisu dia akan inisialisasi lagi mana kota terdekat, yaitu Pitești dengan 97 dan Craiova dengan 146. Maka dengan biaya terendah dia akan memilih jalur Pitești yaitu 97. Maka dari Pitești ini dia inisialisasi lagi tetangga terdekat dengan biaya terendah, yaitu ternyata ketika dia untuk menuju goalsnya Bukares, telah sampailah dia di Bukares dengan kilometer 101. Dan setelah dari Pitești ke Bukares, ini adalah goalsnya, maka proses inisialisasi akan berhenti. Berarti dari Dijkstra ini dia akan melewati Arad, Jerin, Oradea, Sibiu, Rimisu, Pitești, dan Bukares. Seperti ini. Berarti dia dari Sibiu ke Rimisu, ke Pitești, baru ke Bukares. Seperti itu contohnya. Untuk jurnal Dijkstra ini saya mengambil jurnal dengan judul Resonance Algorithm and Intuitive Algorithm to Find All Sorts Path Between Two Nodes pada tahun 2023. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dijkstra Algorithm tetap menjadi metode pencarian jalur terpendek yang paling efisien, terprediksi dan andal, terutama pada graf berukuran kecil hingga menengah, serta graf yang bersifat sparse. Karena mekanisme uninformed cost search yang memprioritaskan node dengan biaya minimum, memungkinkan algoritma ini menghasilkan shortest path.
yang optimal secara konsisten dan kompleksitas yang relatif stabil. Untuk algoritma selanjutnya yaitu Deep First Search and the Problem of Memory, atau disingkat dengan DFS. Deep First Search adalah algoritma pencarian uninformed yang melakukan eksplorasi sedalam mungkin pada satu cabang sebelum kembali dan mencoba cabang yang lainnya. Untuk contoh penerapan DFS dalam peta Romania, jadi dia dari Arad menuju Bucharest, maka dia karena metode DFS ini dia akan mencari yang dari yang terdalamnya. Seperti dari Arad dia akan inisialisasi tetangga terdekatnya, yaitu dia akan melihat dari sebelah kiri ada Timisoara, yang kedua ada Zerin. Maka dari sini dia akan mengambil ke sebelahnya, ke Timi. Dari Timi dia akan kembali ke Zerin. Nah, dari Zerin dia akan lanjut ke Oradea. Setelah itu diinisialisasi, dia akan kembali lagi ke Lugo. Dari Lugo dia akan ke Sibiu. Dari Sibiu dia akan ke Mahadia. Lalu dia akan ke Rimisu. Dari Rimisu dia akan ke Fagaras. Dari Fagaras dia akan ke Krainova. Dari Krainova akan ke Pitesti, karena dia mencari not terdalam dan menginisialisasinya. Dari Pitesti dia akan menemukan goalsnya, yaitu Bucharest sendiri. Untuk jurnalnya saya mengambil judul mengenai Diverse Memory Limit and or Search and Unsolvability in Click Search Space. Jurnal ini membahas keterbatasan algoritma DFS ketika ruang pencarian mengandung banyak siklus dan memori yang tersedia sangat terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DFS sering dianggap efisien, algoritma ini bisa gagal menemukan solusi jika tidak mampu menyimpan jejak state yang telah dikunjunginya. Analisis diberikan pada algoritma RBFAOO dan BLDFS, dan hasilnya menegaskan bahwa pada ruang pencarian siklik, penggunaan DFS hanya menjamin memori yang memadai dapat menyebabkan kegagalan pencarian. Studi ini berkontribusi penting dalam pemahaman hubungan antara DFS dan masalah keterbatasan memori, sehingga berguna untuk pengembangan algoritma pencarian yang lebih efisien dalam kecerdasan buatan. Untuk algoritma selanjutnya yaitu mengenai yang berjudul Deep Limit and Iterative Deepening Search. Ini adalah algoritma yang diberi batas kedalaman. Artinya, pencarian hanya boleh menelusuri sampai kedalaman tertentu, tidak boleh lebih. Solusi untuk mengatasi masalah DFS dalam ruangan tak terbatas, tetapi sangat tergantung pada pemilihan batas kedalamannya. Nah, untuk algoritma ini saya ketika diimplementasikan menggunakan peta Romania dengan start Arad dan tujuan Bucharest, maka dari Arad ini dia akan mencari tetangga paling pinggir, yaitu sebelah kiri, dan menelusurinya hingga terdalam, di mana dari Arad dia akan ke Timisoara, lalu ke Lugos, lalu ke Mahadia, ke Dorabeta, ke Rainova, ke Pitesti, baru dia ke Bucharest. Dan Bucharest ini adalah goalsnya. Kenapa seperti itu? Karena algoritma ini dia akan menelusuri bagian dari kiri hingga bagian terdalamnya. Ketika bagian terdalamnya bukanlah goalsnya, maka dia akan pindah ke bagian kanannya selanjutnya. Nah, karena di sini dia menelusuri bagian kiri hingga terdalam dan menemukan Bucharest adalah goalsnya,
maka proses inisialisasi berhenti di Bukares. Untuk jurnal dari algoritma ini, saya mengambil jurnal dengan judul Dangerous Attack Path Analysis for Power Network Based on Adaptive Limit Deep Search and Improved Z-score Planning. Nah, pada jurnal ini membahas skema pencarian jalur serangan berbahaya pada jaringan tenaga listrik menggunakan adaptive depth limit search, pencarian dengan batas kedalaman yang sesuai dengan planning Z-score-nya. Nah, untuk algoritma terakhir mengenai bidirectional search. Bidirectional search adalah strategi pencarian yang bekerja dengan cara melakukan pencarian dari dua arah. Keuntungannya adalah pengurangan drastis jumlah node yang harus dieksplorasi, membuat pencarian lebih cepat dan efisien, terutama untuk masalah dengan ruang pencarian terbesar. Untuk contoh dalam peta Romania, untuk bidirectional search ini kan dia menggunakan strategi pencarian dari dua arah, yaitu dari start dengan startnya arat dan goalsnya adalah Bucharest, maka dia akan dimulai dengan start arat dan start Bucharest. Nah, start arat ini juga mencari dimana yang paling dekat mendekati Bucharest. Arat akan menuju ke Sibiu, Bucharest akan menuju ke Pitești atau Fagres, lalu dari Sibiu akan menuju ke Rimisu atau ke Fagres, dan dia akan bertemu dengan Bucharestnya dengan goals tujuannya, yang mana startnya adalah arat dan goalsnya adalah Bucharest. Dengan pencarian melalui start dan goals, mereka bisa akan bertemu di Fagres dan Rimisiu, seperti itu. Nah, untuk jurnal pada algoritma ini, saya mengambil jurnal mengenai on parallel external memory bidirectional search. Jurnal ini membahas pengembangan dan evaluasi kerangka kerja parallel external memory bidirectional heuristic search yang mendukung pencarian bidirectional pada masalah skala besar. Jurnal ini menunjukkan kontribusi signifikan bagi riset bidirectional heuristic search, terutama karena mampu membuktikan skalabilitas pada problem besar yang sebelumnya dianggap tidak efektif untuk pendekatan dua arah. Integrasi paralel computing dan external memory menjadi keunggulan utamanya. Ini memungkinkan algoritma memproses data hingga ukuran terabyte yang tidak mungkin ditangani algoritma in-memory biasa. Selanjutnya, ini adalah referensi dari jurnal-jurnal yang saya ambil untuk materi dari informed dan uninformed search. Sekian hasil pemaparan saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.